secara profil perusahaan ya, pemegang saham kita ada di dalam ekosistemnya Salim Group ya. Jadi pemegang saham kita adalah 99,99% adalah PT Asuransi Sentral Asia ya atau ACA. Kemudian CAR sendiri didirikan pada 30 April 1975 ya. Per Mei 2022 terupdate. RBC konvensional kita ada di 261% ya, di atas 120% ketentuan dari OJK atau Kementerian Keuangan. Kemudian aset kita ada di 10,4 triliun ya. Nah, jadi perusahaan ini juga sudah berdirinya sudah lama Bapak Ibu, dari 1975 gitu kan. Sudah 47 tahun ya, jalan 48. Jadi Bapak Ibu bisa searching sendiri track recordnya seperti apa Sentral Asia Raya ini sendiri. Nah, ini ekosistem yang tadi saya bicarakan ya, bahwa Salim Group juga sekarang semakin bertumbuh ya. Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, kemudian juga kita berada di anak perusahaan dari dari Salim Group sendiri. Secara penghargaan juga kita banyak mendapatkan penghargaan Bapak Ibu ya, unit link kita. Dan dari klaim sendiri per Juni kemarin, periode Juni 2022 klaim asuransi, CAR sudah membayarkan sebanyak 105 berkas ya. Jadi proven ya, bisa membayar klaim 105 berkas total 2,349 miliar ya, 2,3 miliar. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jadi kita harus lihat perusahaannya, kemudian sistemnya. Ya, apakah sistem ini mudah untuk kita jalankan, bisa kita duplikasi, bisa kita prospek hanya dengan seperti storytelling gitu ya. Nah, kemudian apakah ini ada orang-orang di dalamnya yang sudah berhasil ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, banyak sekali yang hidupnya bisa signifikan karena bergabung dengan 3i Networks gitu ya. Sudah banyak contoh dari leader-leader Bapak Ibu semua gitu, dan surprisingly masih bertahan di kita juga sampai saat ini ya, untuk leader-leader kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar mungkin di segmen sistem ya, apa namanya tuh, marketing ya, sistem marketingnya seperti apa untuk di 3i Network sendiri bagi yang baru join. Kemudian nih, kalau kita menganalisa bisnis, perusahaannya udah oke, sistemnya udah bagus, produknya seperti apa gitu ya, apakah produknya ini sesuai dengan aturan pemerintah, mudah dijual gitu ya, produknya memang benar-benar memberikan manfaat atau tidak gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Kita ini adalah perusahaan asuransi jiwa ya, di mana asuransi jiwa sendiri adalah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan ya. Kalau di financial pyramid itu ya, piramid kita itu, saya bilang ini adalah manajemen resiko ya, manajemen resiko ya, berbentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga atau tertanggung yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut ya. Jadi bayangkan saja kita kehilangan tulang punggung keluarga nih Bapak Ibu ya. Tulang punggung keluarga itu seperti apa ya? Kita pastikan jangan sampai mengganggu kebutuhan atau mimpi yang mungkin goal-goal yang sudah direncanakan sebelumnya gitu ya. Nah, cara kerjanya seperti apa ya? Calon pemegang polis atau calon tertanggung ya mungkin setuju di prospek sama Bapak Ibu ya. Setuju untuk mengalihkan resiko ke PT AJA Sentral Asia Raya. Jadi akhirnya si tertanggung atau pemegang polis ini, calon tertanggung atau calon pemegang polis mengisi SPAJ ya, dan juga submit premi gitu kan ke penanggung. Penanggung terima, lihat untuk underwriting, untuk data dari calon pemegang polis atau tertanggung, sudah oke, approve ya, keluarlah polis yang berkekuatan hukum tentunya. Nah, bila terjadi sesuatu kepada resiko kepada pemegang polis, kepada tertanggung ya, maka sudah menjadi kewajiban dari penanggung untuk memberikan santunan kematian atau uang pertanggungan kepada ahli waris gitu ya, yang tentunya mempunyai insurable interest gitu ya dengan si tertanggung ya. Nah, produk kita sendiri adalah Carling Promix, di mana ada dua kekuatan nih dalam satu produk ya.
Ada insurance atau proteksi dan juga ada investasi ya. Nah, plus satu lagi nih Bapak Ibu, income. Bila Bapak Ibu menjalankan bisnisnya gitu ya. Jadi ada dapat proteksinya, investasinya dan juga income. Nah, unit link sendiri adalah ya menurut Otoritas Jasa Keuangan saat ini produk asuransi unit link tumbuh sebesar 10.000% dalam 10 tahun terakhir. Wajar saja karena asuransi jiwa unit link dapat memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu perlindungan jiwa dan hasil pengembangan dana investasi ya. Jadi yang pertama adalah tetap asuransinya dulu, baru nanti ada pengembangan untuk investasi. Nah, manfaat asuransi unit link adalah pertama ya, memiliki fungsi yang double atau ganda ya, memiliki dua manfaat sekaligus yaitu perlindungan dan investasi dalam satu polis. Hal ini cukup memudahkan Anda sebagai nasabah karena tidak perlu dipusingkan urus dana investasi ya, nggak perlu memantau ya, karena dana investasi dan dana perlindungan secara terpisah. Jadi bisa dapat dua fungsi ini ya. Kemudian jangka waktu pertanggungan yang panjang ya, biasanya memang pada setiap produk asuransi unit link masa pertanggungannya cukup panjang ya, hingga berusia 75 tahun dan informasi tentunya tercantum di ilustrasi manfaat asuransi dan juga polis. Nilai tunai tidak akan hangus ya. Jadi nilai tunai tidak akan hangus. Anda dapat mengambil nilai tunai yang terdapat dalam unit link karena tidak ada sistem hangus jika tidak mengajukan klaim seperti asuransi yang biasa gitu ya. Oleh sebab itu, nilai tunai bisa Anda gunakan untuk biaya pendidikan atau jaminan hari tua ataupun sebagai dana darurat ya. Ini fungsi atau manfaat dari unit link. Nah, perlu dipertimbangkan nih Bapak Ibu ya, sebelum kita membeli unit link atau asuransi unit link. Pertama, tujuan keuangan agar produk ini tepat guna ya. Produk ini ya memang untuk pembayarannya 5 tahun, tapi untuk pertanggungannya dalam masa panjang ya. Pertanggungan selaras dengan pengembangan dana investasi Bapak Ibu. Jadi juga tujuan investasinya jangka panjang gitu ya. Kemudian mengukur kapasitas keuangan kita, pahami aturan main dari unit link gitu ya. Cermati biaya-biaya yang timbul, perhatikan kinerja dana investasi. Pada dasarnya setiap orang pasti tidak mau rugi, ya itu wajar ya. Kenapa orang ikut asuransi? Ya jawabannya karena nggak mau rugi. Kenapa orang tidak mau ikut asuransi? Jawabannya sama, karena tidak mau rugi, ya. Kan? Semuanya cuma nggak mau, mungkin di awalnya bayar preminya ya nggak mau ya. Nah sama-sama ini nggak mau rugi. Ikut maupun tidak ikut asuransi sebenarnya tidak mau rugi ya tujuannya. Tapi ada perbedaan. Orang yang ikut asuransi biasanya nggak mau rugi besar, Bapak Ibu. Karena seseorang sudah mempersiapkan ya proteksi atau resiko atau kerugian yang mungkin akan terjadi di masa depan. Jadi dia sudah prepare nih ya, mending saya ikut sekarang ya sedikit-sedikit, tapi next-nya bila ada resiko tidak ada kerugian yang maksimal. Jadi dampak kerugian aset itu bisa kita minimalisir gitu ya. Nah, orang tidak mau ikut asuransi karena nggak mau rugi kecil, ya nggak mau bayar premi, ya. Orang tersebut memilih untuk tidak rugi di masa sekarang, tapi bukan masa depan, ya. Mungkin saja di masa depan, ya kita sudah baru mau ikut asuransi, tapi secara produktif sudah di usia yang mungkin senior, ya. Pengembangannya sudah apa namanya? Jangka waktunya juga sedikit, bisa pengembangan kalau sudah berusia senior gitu ya Bapak Ibu ya, juga mungkin tidak bisa diterima. Kemudian mungkin juga kita juga cari apa namanya penghasilan untuk bayar premi juga semakin sulit gitu ya. Jadi memang mumpung sekarang saat yang tepat adalah kita mulai melirik bahwa kita perlu manajemen risiko berupa asuransi. Gitu ya. Jadi kerugian bisa kita minimalisir Bapak Ibu ya. Nah, ketentuannya adalah sebagai berikut. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Mata uangnya rupiah, usia masuk tertanggung 1 sampai 59 tahun, pemegang polisnya 18 sampai 75 tahun, pertanggungan sampai 75 tahun, masa pembayaran premi 5 tahun, frekuensi pembayaran preminya bulanan, uang pertanggungan,
Bisa dipilih ya, 21 juta, 42 juta, 60 juta. Premi pokok sama ya, masih 350.000, sangat affordable ya. 700.000 sampai dengan 1 juta. Nah, jenis investasi ini yang mulai per 1 Juli kemarin berubah ya, dari Carling Promix menjadi New Carling Promix. Nah, ini juga sudah kita share di sosial media kita ya, karena kita sesuai dengan surat edaran OJK ya, kita perlu taat kepada regulasi dan memang ada perubahan untuk persentase alokasi investasi gitu ya. Sebelum perubahan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi per 1 Juli jenis fund mix produk Carling Pro mengalami perubahan nama dan persentase alokasi investasi. Ya, perubahan fund mix Carling Pro menjadi sebagai berikut. Sebelumnya adalah Carling Pro Mix ya, dengan alokasi investasi, pasar uang, pendapatan tetap, efek ekuitas 10% sampai 90%. Kemudian sudah perubahan New Carling Pro Mix dengan instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap, efek ekuitas atau saham di 0% sampai 95% untuk penempatannya ya. Nanti bulan depan ketika sudah ada fund fact dari New Carling Pro Mix, bisa saya jabarkan seperti apa investasi yang sudah dialokasikan ya untuk sebulan dari Juli ini ya. Jadi baru adanya di akhir bulan Juli gitu. Nah, ini khusus untuk new business. Kalau untuk yang existing, ya, yang existingnya itu sebelum 1 Juli, itu tentunya masih memakai yang Carling Promix. Mau ada top up pun masih di Carling Promix. Tapi sesudah 1 Juli 2022 semuanya untuk new business masuknya new Carling Promix, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh saja ilustrasi ya, usia 40 tahun. Kemudian bayarnya sama ya, kita 350.000 per bulan. Fundnya itu New Carling Promix, oke. Untuk usia 40 tahun, asuransi per bulannya di 4.935, berarti setahunnya ada di 50-an ribu ya. 4935 total cost of insurance ya, coy-nya di 4 ribuan. Kemudian ini sekilas untuk pengembangan ilustrasi ya, ilustrasi pengembangan untuk investasinya ya. Sama Bapak Ibu dengan yang sebelum masih di 6%, untuk rendah, sedang 10%, tinggi 15%. Gitu ya. Nah, ini ada bukan postingan. Di website 3inetworks.com sudah ada nih Bapak Ibu harga NAB-nya. Untuk yang lama ini masih ada Carling Promix ya, di 4.251 ya. Jadi ini masih ada pengembangan untuk di Carling Promix. Kemudian untuk yang di New Carling Promix itu kita buka di harga 1.000, sekarang udah 1.001 gitu ya, baru di awal Juli gitu ya. Nah, jadi ini untuk semua new business yang baru itu masuk per Juli, 1 Juli itu masuk untuk NAB 1.000 ini ya, 1.000 dibukanya 1.000, sekarang udah 1.001 per tanggal 11. Nah, kalau mau dihitung-hitung seperti apa perbedaannya gitu Bapak Ibu ya. Semisal ini yang lama nih Bapak Ibu. Kalau kita masuk untuk Carling Promix yang lama ya, tentunya sekarang kita kalau new business kan masuk langsung yang baru ya. Ini cuman saya gambaran aja Bapak Ibu. Biaya akuisisi 60%, ini kan masuk untuk premi pokok ya. Misalnya bayar premi 350.000 per bulan, setahunnya kan 4.200.000. Kita anggaplah setahun lah hitungannya ya, alokasi 60-40 berarti untuk investasi 1.680 ya, untuk premi investasi. Kemudian NAB, ini sorry, NAB sebentar. NAB Carling Promix saat ini adalah 4.251 sesuai yang ini ya Bapak Ibu ya, 4251. Kemudian kita bagikan nih Bapak Ibu untuk unit. Kalau kita mau dapatin berapa unit sih kalau misalnya kita di tahun pertama gitu ya. Nah, 1.680 gitu ya, dibagi 4.251 atau NAB, maka akan mendapatkan
dengan masih Carling Promix ya, yang existing itu di 395,20 unit. Nah, ketika sudah terkonversi ini unitnya, ya baru dikurangi biaya-biaya. Biayanya ada apa aja? Biaya administrasi 25.000, dikalikan misalnya setahun 300.000 ya, kita konversi, kita bagikan dengan NAB-nya dapatnya 70 sekian unit. Kemudian asuransi tadi ya 4.900 sekian, kita kalikan setahun jadi 59.220, kita bagi dengan harga NAB, berarti memotong 13,93 unit. Maka kalau gambaran ya Bapak Ibu untuk Carling Promix masuk di 395 20 unit ya sebagai konversi dari 40% investasi ini, kita kurangi dengan administrasi 70,57 unit, kemudian 13,93 unit berarti sama dengan 310 unit ya yang kita punya ya. Tapi kita mulai lagi nih dengan harga yang baru Bapak Ibu ya, harga yang baru harga 1.000 ya. Ini untuk yang New Carling Promix. Oke. Nah, New Carling Promix masih sama ya. Misalnya akuisisinya diambil untuk premi pokoknya 2.520.000. Investasinya 40%, 1.680.000. Nah, ini kita konversi nih ya ke harga yang ini 1.001. Oke, contohnya ya, mendapatkan unitnya lebih banyak ya di 1.678,32 unit. Kalau sebelumnya kan 395, betul ya? Karena harga pembaginya itu NAB-nya sudah tinggi. Nah, ini kesempatan nih Bapak Ibu. Ya, jadi harganya jadinya unit lebih banyak. Kemudian kita kurangi dengan biaya. Biaya masih sama. 300.000 berarti kita baginya dengan NAB 1.001 ya. Berarti di 299,70 unit. Asuransi tadi 4.000-an ya di usia 40, 4.900 kali 12 59.220, kita bagi lagi ya 1.001 dapatnya 59,16 unit. Maka total ketika konversi kita kurangi dengan biaya-biaya ya sekian, mendapatkan 1.319,46 unit. Nah, ini baru belum 1 bulan. Gimana kalau kita pakai dengan konsep tabungan nanti jangka panjang gitu sampai 5 tahun, pasti masih bisa berkembang gitu ya, sama seperti Carling Promix. Nah, kalau Bapak Ibu masuk per 1 Juli maka akan mendapatkan New Carling Promix ya, fundnya yang 1.000 ini, start from 1.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sebelum sudah nggak ada lagi, tapi ya masih ditampilkan karena kalau misalnya ada top up dari yang existing sebelum 1 Juli, itu masih memakai yang Carling Promix gitu ya. Fundnya juga masih ada. Oke, ini performance historis aja Bapak Ibu ya, untuk yang sebelumnya Carling Promix. Kinerjanya Bapak Ibu bisa lihat di laporan kinerja di website kita, semuanya transparan di situ. Nah, di sini ada 2017, 2018, minus karena ada krisis ya. 2019, 2020 ya 2, sekian, 2021 naik juga gitu ya. Rata-rata 5 tahun terakhir di 8,89% ya untuk pengembangannya gitu ya. Nah, ini benchmark dari rata-rata kompetitor kita 5 tahun terakhirnya itu hanya di sekitar 2% untuk naik, karena ya yang namanya investasi kan pasti fluktuatif gitu ya Bapak Ibu ya. Begitu pula kinerja ketika dilihat 5 tahun ke belakang. Nah, kinerja sejak peluncuran ya ada di 322,63% gitu ya. Jadi per 1 Juli ini sudah resmi kita ganti ya Carling Promix, kita ganti dengan New Carling Promix ya, fund yang baru lagi. Untuk akuisisi ini masih sama ya, 60-40 ya, akuisisi 60, alokasi investasi 40, biaya akuisisi 25, alokasi tahun kedua untuk investasi 75 ya, sampai di tahun kelima gitu ya, tahun ke-6 sudah kita sudah nggak bayar premi lagi gitu ya. Kemudian top up-nya itu ada di alokasi investasinya di 95%, ada biaya akuisisinya 5%, administrasinya 25.000 per bulan masih sama ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan dari Carling Promix, New Carling Promix.
Nanti kita akan lihat nih fun fact sheet-nya ya, pengembangannya, kemudian dananya dialokasikan kemana saja. Nah, biasanya itu di akhir bulan baru diterbitkan, jadi kita akan bahas mungkin di Agustus, gitu ya.